Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Bertemu kembali bersama Ibu dalam pembelajaran akuntansi keuangan ini. Apa kabar kalian? Baik. Baik, Bu. Berhubung dengan masa pandemi ini, Ibu harap kalian senantiasa mengindahkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan kita selama pandemi ini dikenal dengan istilah 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ibu ingatkan kembali agar kalian mengisi absensi yang telah Ibu kirimkan lewat Google Classroom dengan batas waktu hingga pembelajaran kita ini berakhir. Nah, untuk pretest sudah Ibu kirim lewat Google Classroom, dan nanti pada akhir pembelajaran kita juga akan mengadakan post test juga dikirim lewat Google Classroom. Nanti untuk jawabannya kalian kirim kembali lewat Google Classroom. Untuk mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang metode penyusutan aset tetap. Nah, ada berapa metode penyusutan aset tetap itu, Nak? Ada 5, Bu. Ada 5. Silahkan disebutkan apa saja metode penyusutan aset tetap. Metode garis lurus, Metode metode jumlah jumlah angka tahun, metode metode menurun ganda, metode satuan jam kerja, dan metode satuan produksi. Bagus, ternyata masih ada yang ingat ya. Metode penyusutan aset tetap itu ada 5. Yang pertamanya metode garis lurus, yang keduanya metode menurun jumlah angka tahun, yang ketiganya metode menurun ganda, yang keempatnya metode satuan jam kerja, yang kelimanya metode satuan hasil produksi. Untuk minggu yang lalu kita cuma membahas 3 metode, yaitu metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, dan metode saldo menurun ganda. Nah, untuk pagi hari ini kita akan membahas metode satuan jam kerja dan metode satuan hasil produksi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nah, melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat mengidentifikasi penyusutan aset tetap dengan benar. Yang keduanya, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menentukan jenis-jenis, metode, dan perhitungan penyusutan aset tetap dengan tepat. Yang ketiganya, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menggunakan metode penyusutan aset tetap, menilai penyusutan aset tetap, dan menyusun daftar penyusutan aset tetap dengan disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai metode penyusutan, Ibu akan menjelaskan melalui PPT. Nah, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang metode garis lurus penyusutan, metode jumlah angka tahun, dan metode menurun ganda. Nah, untuk hari ini kita membahas tentang metode satuan jam kerja. Dalam penerapan metode satuan jam kerja, beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jam kerja yang dapat dicapai dalam periode yang bersangkutan. Untuk suatu periode dihitung dengan cara sebagai berikut. Nah, tarif penyusutannya itu sama dengan harga perolehan dikurang harga residu, dibagi taksiran jumlah harga yang dapat dicapai selama masa penggunaan aktiva tetap, maka akan didapat penyusutan aktiva tetap tiap jam. Ya. Nah, untuk mencari beban penyusutannya, jam kerja yang dapat dicapai dikali tarif penyusutan tiap jam kerja. Nah, ini ada contoh soal. Untuk metode satuan jam kerja, nah, sebuah mesin dengan harga perolehan 23 juta. Nilai residu ditaksir 3 juta. Taksiran jam kerja selama umur ekonomi 10.000 jam ya. Selama tahun 2019, mesin tersebut dipakai selama 1.000
800 jam. Hitunglah besarnya penyusutan tahun 2019 dan buatlah jurnalnya. Ayo, ada yang bisa jawab, Nak? Listia. Besarnya penyusutan sama dengan 23 juta dikurang 3 juta dibagi 10.000 sama dengan 2.000. Dan untuk beban penyusutan tahun 2019, 1.800 dikali dengan 2.000 Ya. dan hasilnya 3.600.000. Iya, betul. Nah, kan rumusnya tadi kan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi taksiran umur ekonomis dia beroperasi. Nah, besarnya penyusutan 23 juta dikurang 3 juta dibagi 10.000 sama dengan 2.000. Jadi tarif penyusutan tiap jam itu adalah 2.000. 2.000. Iya, jadi beban penyusutan tahun 2019 itu 1.800 dikali 2.000 sama dengan 3.600.000. Jadi jurnalnya beban penyusutan mesin di debit sebesar 3.600.000 pada akumulasi penyusutan mesin 3.600.000 di kredit. Kita lanjut lagi ke satuan hasil produksi. Nah, untuk satuan hasil produksi ini dia tidak jauh berbeda dengan satuan jam kerja. Rumusnya sama ya, tetapi untuk lebih jelasnya kita lihat dulu penjelasannya sebagai berikut. Nah, metode satuan hasil produksi. Dalam penerapan metode satuan hasil produksi, beban penyusutan ditetapkan berdasarkan hasil yang dapat dicapai dalam periode yang bersangkutan. Untuk suatu periode dihitung dengan cara berikut. Jadi sama ya dengan satuan jam kerja tadi. Tarif penyusutannya sama dengan harga perolehan dikurang harga residu dibagi taksiran jumlah harga yang dapat dicapai selama masa penggunaan aktiva tetap. Nah, untuk mencari beban penyusutannya, jam kerja yang dapat dicapai dikali tarif penyusutan. Nah, kita bagi kelompok sampai 5 kelompok. Nanti di chat aja di forum hasil diskusinya, kalian mencari sebentar seperti itu. Nanti saya tanya untuk masing-masing kelompok itu 5 orang ya. Satu kelompok itu 5 orang, silahkan dibagi seperti itu. Nah, chatnya di forum ya anak ya. Nah, silahkan kelompok Nita Rahman memperselesaikan hasil produksinya. Depresiasi adalah pengurangan harga perolehan aktiva tetap secara sistematis yang akan dialokasikan menjadi biaya beban. Kemudian depresi adalah pengurangan nilai terhadap sumber daya atau kekayaan alam berupa pertambangan, minyak dan gas bumi, kehutanan dan lain-lain. Amortisasi adalah pengurangan nilai aktiva tetap tidak berwujud seperti merek dagang, hak cipta dan lain-lain. Betul semuanya ya hasil diskusinya. Tapi pada intinya depresiasi, depresiasi dan amortisasi itu adalah semuanya adalah penyusutan ya, adalah penyusutan. Tetapi objeknya yang berbeda. Kalau depresiasi itu pada aset tetap. Tapi kalau depresiasi itu pengurangan sumber daya alam. Tapi kalau amortisasi adalah pengurangan nilai aktiva tetap yang tidak berwujud ya, yang tidak berwujud kan seperti merek dagang, hak cipta dan lain-lain. Bisa dipahami nak? Bisa, Bu. Bisa ya. Dari pembelajaran kita hari ini yang kita ketahui bahwa metode penyusutan itu ada 5. Yang pertamanya metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode menurun ganda, metode satuan kerja, dan metode satuan hasil produksi. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai pemeliharaan dan penghentian aset tetap. Nah, untuk mengakhiri, marilah kita berdoa dulu. Mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Waktu kita telah selesai, silahkan meninggalkan Zoom meeting dan bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa.